Selain menampilkan drama dan keindahan, sepak bola juga kerap dihiasi dengan pencapaian-pencapaian luar biasa. Baik oleh pemain maupun satu kesatuan klub, kalian pasti masih ingat ketika Lionel Messi melewati tahun 2012 dengan mencetak 91 gol. Pencapaian itu kemudian menjadi suatu hal yang bahkan bisa membuat orang tercengang. Selain pencapaian yang dilakukan Messi, sepak bola masih menyimpan banyak fakta unik dan pencapaian luar biasa yang mungkin kalian belum tahu. Dan berikut adalah statistik dan pencapaian tak masuk akal yang pernah terjadi di sepak bola. Philipp Lahm. Pencapaian tak masuk akal di daftar pertama ini dibuat oleh legenda timnas Jerman, Philipp Lahm. Ia pernah mencatatkan rekor tak pernah melanggar pemain dalam waktu 1 tahun penuh. Pemain yang lama bermain di Bayern Munchen ini memang dikenal sebagai bek yang piawai dalam membaca permainan dan disiplin dalam bertahan. Pencapaian yang mungkin sulit untuk ditiru oleh siapapun itu terbentang sejak September tahun 2014 hingga Oktober tahun 2015. Dalam rentang waktu itu, Lahm selalu melayangkan tackle yang bersih apabila sedang berduel 1 lawan 1 dengan lawan. Lahm juga terkenal karena tak pernah mendapat kartu merah di sepanjang karirnya, padahal ia adalah seorang pemain yang berposisi di bek kanan. Torehan tersebut membuatnya menjadi satu di antara pesepak bola top yang tak pernah mendapatkan kartu merah. Pemain lain yang juga menorehkan catatan serupa adalah Andres Iniesta, Damien Duff, Ryan Giggs, Raul Gonzalez, serta Michael Carrick. Itu adalah sebuah catatan yang bakal sulit diulang oleh bek-bek di generasi berikutnya. Selain itu, Lahm hanya menerima 49 kartu kuning sepanjang karirnya. Gol Gerard Pique di UCL lebih banyak dari Ronaldo Nazario. Setelah membahas soal kerapihan dalam bertahan, kita akan berganti membahas soal jumlah gol di Liga Champions. Ada pencapaian sekaligus fakta yang menarik soal gol yang telah dicetak oleh Gerard Pique di Liga Champions. Mantan punggawa Barcelona itu telah mencatatkan 16 gol selama karirnya di Liga Champions. Menariknya, jumlah tersebut ternyata lebih banyak dari striker top asal Brazil, Ronaldo Nazario. Pemain yang juga pernah membela Barcelona itu tercatat baru mencetak 14 gol saja di ajang Liga Champions. Gol-golnya tersebar saat dirinya bermain di Inter Milan dan Real Madrid. Ia justru tak pernah tampil di Liga Champions ketika berseragam Barcelona. Gerard Pique memulai debut di Liga Champions pada musim tahun 2004-2005 bersama Manchester United. Namun, Pique baru bisa membuka rekening gol di Liga Champions pada musim tahun 2007-08. Pada musim tersebut, Pique berhasil mencetak 2 gol untuk The Red Devils. Bersama El Barca, Pique menambah koleksi 14 gol di ajang Liga Champions, sehingga total Pique sudah mencetak 16 gol hingga saat ini. Rogerio Ceni, kiper dengan gol terbanyak. Masih berurusan dengan mencetak gol, faktanya 11 pemain yang turun di lapangan berhak dan bisa mencetak gol. Tak terkecuali para penjaga gawang. Nah, dalam sejarahnya ada banyak penjaga gawang yang mampu mencetak gol. Sebut saja seperti Alisson Becker, Tim Howard, Ivan Provedel, dan masih banyak lagi. Namun, catatan gol mereka tak ada yang mengalahkan Rogerio Ceni. Penjaga gawang asal Brasil itu sudah mencetak 131 gol di sepanjang karirnya. Itu karena dirinya ditunjuk sebagai eksekutor tendangan penalti dan tendangan bebas di klubnya, Sao Paulo. Tahun-tahun 2005 jadi musim terbaik Ceni dengan mencetak 21 gol di semua kompetisi.
Catatan yang dimiliki Rogerio Ceni membuatnya menjadi kiper dengan catatan gol tertinggi dalam sejarah sepak bola dunia. Selain itu, ia juga menyisihkan Pelé untuk menjadi pemain Brasil dengan penampilan terbanyak dalam satu klub. Ceni adalah satu dari anggotawan klub MAN di dunia sepak bola, sejajar dengan Ryan Giggs, Paolo Maldini, atau Francesco Totti. Jose Mourinho tak terkalahkan selama 9 tahun. Pencapaian di luar nalar selanjutnya diciptakan oleh seorang pelatih kontroversial, siapa lagi kalau bukan Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini memang punya segudang prestasi bersama klub-klub yang pernah dilatihnya. Namun, pencapaiannya kali ini sedikit berbeda. Ia tercatat pernah tak terkalahkan saat bermain di kandang selama 9 tahun lamanya. Rekor itu terbentang sejak tahun 2002 hingga tahun 2011. Kala itu, rangkaian tak terkalahkan di kandang milik Mourinho berakhir usai Real Madrid takluk 1-0 di Santiago Bernabeu oleh Gijon pada tahun 2011. Perlu diketahui, sebelum itu Mourinho tak pernah kalah di kandang. Kekalahan terakhirnya terjadi saat masih melatih FC Porto. Saat itu Porto ditekuk Biramar tahun 2002. Mark Hughes main 2 kali sehari. Selain menjadi pemain dan pelatih, Mark Hughes juga terkenal dengan buku autobiografinya yang berjudul Sparky Barcelona, Bayern and Back Autobiography, dan Hudesi, Darat Dragon. Nah, dalam kedua buku itu ada kisah unik yang dituliskan oleh legenda sepak bola Inggris tersebut. Pada 11 November tahun 1987, Hughes menceritakan kalau dirinya harus bermain di 2 tempat dalam 1 hari. Kala itu, ia harus memperkuat Wales dan Bayern Munchen di hari yang sama. Hanya saja, waktu kick-off-nya yang berbeda. Hughes bermain bersama Wales di waktu sore dan membela Bayern di malam hari. Setelah main 90 menit bersama tim nasional, Hughes segera terbang ke Jerman Barat untuk bermain pada putaran kedua DFB Pokal melawan Borussia Mönchengladbach. Namun, ia datang terlambat, maka dari itu, Hughes baru dimainkan di babak kedua. Nah, dari 5 daftar tersebut, pencapaian mana yang membuat kalian tercengang? Menurut gua sih Rogerio Ceni, kalau kalian? Thanks for watching.